Ini tadi 22,5 itu dari MPA-nya ya, Pak? Iya, betul. Oke, Pak. Oke, teman-teman. Sudah. Sudah ya. Sudah. Nah, kemudian ini dirubah jadi 22,5, sudah? Oh, belum. Sudah, Pak. Nah, Pak. sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita di-oke-kan. Ini semua sama, kita oke. Oke. Nah, kemudian kita mau buat yang rebarnya nih. Yang berapa? Yang untuk yang BJTD FY320 untuk rebar untuk tulangan longitudinal. Oh, oke, Pak. Oke. Iya. Nah, caranya sama ya. Yang ini tapi yang bawah, add new material, yang bawahnya ini untuk baja FY ya. New material, ini kan steel. Nah, kita buat aja di sini. Namanya bisa ikutin ini aja, BJTP bukan BJTP nih, BJTD ya harusnya ya. Kan di POM ya. Ya, di POM ya. Yang 320 itu yang di POM. Kalau ini yang polos ya. Oh, oke, Pak. Nah, BJTD 320 ya. Jadi artinya itu BJTD itu artinya itu baja di POM-nya. Baja BJTD. Baja tulangan di POM-nya. 20 ya, teman-teman ya. Steel sama, kalau yang ininya berapa? 769 ini sama ya. 78 lah, 77 ya, 78 sekian. Ini sama aja. Kemudian satu aja sudah Newton milimeter sudah. Nah, ini kemudian yang ininya 200.000 ya. Ininya dirubah 200.000. 200.000. Oke. Ini sama, nanti berubah. Nah, kemudian yang itu berikutnya yang bawah tuh ya. FY-nya 320, FU-nya 421, FGE untuk apa? Yield stress-nya, expected-nya 340, untuk expected tensile-nya, maksudnya yang kondisi realnya itu 451 ya. Kita ikutin ini aja ya, berarti masukin aja, berarti 20, 421 ya. 340 berapa? 320 421 421 ya. Iya, Pak. Terus yang bawahnya lagi berapa? 340 lagi 451. Ini sebenarnya sudah dengan peraturan aja nih, tabelnya ya. Jadi ada. Jadi berapa yang minimumnya, tensilenya, berapa yang effective yield-nya, apa yang diekspektasikannya nanti ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau sudah, ini kita oke. Nah, terus dengan cara yang sama ini bisa juga add copy, boleh, biar nggak susah. Add copy lagi, tapi ini jadi BJ berapa? BJTP ya, BJTP 240 ya. Oh iya, Pak, 240. 240. Berikutnya 240 ya. Nah, kita rubah aja di situ sama. Yang tadi udah rebar ya. Oh, ini kita ganti rebar, teman-teman, sorry. Oh, oke, Pak. Kita ganti rebar yang itu ya. Tadi udah belum rebar? Sudah ya? Yang tadi steel, Pak ya? Iya. Tadi steel ganti rebar ya. Iya. Nanti kita rubah aja. Tapi kita perbaiki dulu yang ini dulu. Iya, Pak. Berarti ini 240, 320 ya. Ya kan? 240 320 terus sama 260, Pak. Berapa? 260. Yang bawahnya lagi 340. Oke. Oh, ini 320 ya. Maaf. Iya, Pak. 320, ini 260 ya. Iya, Pak. Ini 260, bawahnya lagi berapa? 34, Pak. 340. 340. Oke, ini kan udah nggak ada masalah ya. Baru kita oke. Nah, ini kita yang rubah nih, yang 320 tadi. Ininya belum kita rubah jadi rebar. Ya, jadi ini rebar. Jadi apa?
Modify, Rubah Pak, itu ya? maksudnya yang di form itu ya, yang model lonjoran itu ya. Iya Pak. Nah, kita rubah lagi, berarti 320. Pak, kalau untuk modulus elastisitasnya sama ya Pak, 200.000. Iya, betul, sama, sama. Kalau modul itu sama. Baik Pak. Nah, terus yang tadi berapa? 320, sebentar. 320, 421, 421, terus sama berapa tadi? 340 Pak. 340, sebentar ya. 340 sama 451 ya? Iya Pak. Oh ini kerubah ya Pak otomatis. Iya, kerubah dia. Makanya kita ribar kan, dia ribar tadi kan steel kan. Iya Pak. Jadi kita oke. Nah, kita oke aja. Nah, berarti di sini sudah ada bajanya, apa, konkritnya, ada baja Long. BJTD-nya sama ada Iya Pak. BJTP-nya. Baru kita. Iya. Sudah, teman-teman? Sudah Pak. Nah, setelah itu kita definisikan apa? Tahap ketiga kita definisikan untuk apa? Profil Pak. Profil penampangnya. Nah, profil kita tadi sesuai dengan gambarnya ada berapa? Ada 2 ya. Baloknya 2540, oh iya Pak. kolomnya 30-30. Iya. Itu juga bisa apa, buat perbedaan lagi, misalnya diperbesar, diperkecil boleh ya. Oh ini bisa langsung kolom sama balok Pak Apanya? perhitungannya? Apa tetap kolom dulu baru balok Pak? Iya, tetap dong, balok dulu atau kolom dulu boleh. Kita Oh buat oke. nanti kan beda. Iya. Nah, setelah itu sudah selesai, berarti kita masuk dulu baloknya dulu, kita identifikasi ya. Iya Pak. Berarti caranya langkahnya menu define, section properties, frame section, ya kan? Baru add property concrete rectangular seperti biasa ya. Iya Pak. Nanti kita masuk di define, section properties, masuk di frame section. Nah, kita pakai add new property. Jangan lupa ini ganti concrete ya. Kemudian masuk di rectangular, udah sama semua? Sudah Pak, sudah sampai situ. B 25 kali 40 Pak. 40. Oke. Nah, ini jangan lupa nih, materialnya diganti dengan Konkret Pak. konkret. Oke. Nah, sekarang dia 25 40. Berarti ini 0,25 bawahnya, yang atasnya 0, 4,4 Pak. ya, oke. Sudah? Belum Pak. Ya, coba. Nah, Belum, Pak. Rahmat sudah? Rektangular di 25. Nah, rectangular, masukkan section name-nya dulu B25 kali 40. Udah? Sudah, Pak. Artinya ini 25 lebarnya, tingginya 40. FC 225. Sudah? Pas 4 0,25. Oke Pak. Oke. Nah, kemudian setelah ini sudah masuk ya, kita klik concrete reinforcement-nya yang sebelah kiri bawah. Ya. Nah, ini jangan lupa longitudinalnya udah benar yang atas ya. 320 confinement bar itu artinya sengkangnya. Nah, ini kita rubah nih jadi 240. Udah? Ya. Terus kemudian dia beam. Nah, kita lihat dulu di sini. Ya, ini kita asumsi aja lah, sebenarnya nanti kan kalau ada penulangannya berapa kan ada pengurangan berapa gitu ya. Tapi kita asumsi aja 0,04 lah di sini. Kita masuk di 0,04, di sini 0,04 ya. Sudah semuanya? Baru sudah? Sudah. Sudah ya. Ini beam. Kalau beam biasanya dia nggak ada tulangannya di sini. Oh, kalau ya kolom dia ada tulangannya merah. Nah, kita oke ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita buat lagi. Bisa aja di sini add new property aja boleh lagi ya. Sekarang kita konkret sama, nah kita ganti di sini kolom nih. K berapa tadi? K 40 kali 30 kali 30. 30 Pak. kali 30. Materialnya kita ganti jadi yang FC-nya sama ya. Nah, ini berarti ini 0,05
0,3 ya. 30 Iya, Pak. ini jadi 0,30 3, Pak. ya. Nah, sudah ini semua teman-teman? Belum, Pak, proses. Ya, siap. Sudah Pak. Pak, ini berarti kita kayak buat blok ya, Pak, kalau di AutoCAD gitu. Betul. Jadi tinggal pakai aja nanti. Ya, Ya. benar. Tinggal diambil aja sih sebenarnya. Oke, Pak. Kalau saya belum pernah ekspor ekspor gitu ya. Pak, mau tanya Pak, yang kemarin pertemuan ketiga belum dikirim videonya Pak ya? Pertemuan ketiga aku coba nanti aku belum setting lagi tuh kemarin buat di YouTube-nya tuh. Nanti aku cek lagi. Siap. Nah, Siap Pak. siap. Kayaknya ada sih, coba nanti aku cek dulu ya. Kemarin belum ku ini karena terputus kayak ini tadi terputus nih. Ada part 1, part 2 nih jadinya. Oh, oke, Pak. Lupa. Nanti coba saya ini. Oke, ini lihat masuk di concrete reinforcement lagi ya. Nah, pilih yang kolom utama. Ini komponennya berarti yang di 240 ya. Oke. Nah, ini rectangular dibiarkan aja seperti ini ya. Nah sih kalau memang kita kan sebenarnya kan desain kan. Jadi Iya, kalau Pak. kita ngecek ya bisa aja kita masukin nih. Misal covernya berapa, ini berapa, bisa kita pilih gitu loh. Tapi kan kita kan mau desain gitu. Artinya kita membuat sesuatu yang baru. Atau kalau yang sudah ada bisa. Paham ya maksudnya teman-teman? Iya, Pak. Jadi kalau Itu misalkan di bagian atas ini longitudinal bar-nya artinya kita mendefinisikan bagian untuk sisi yang tulangan utamanya ya. Misalnya dia ini kan 33 nih. Ini 3, ini 3, ini juga 3 gitu. Nah, tinggal longitudinal misalnya kita mau yang di lapangan yang sudah ada itu diameter berapa nih? Diameter 25. Nah, itu maksudnya dia oke apa enggak gitu loh. Paham enggak? iya, Pak, paham, Pak. Ini juga sama. Ya komponen barnya mau pakai diameter berapa nih, ya kan? Nah, jadi sekarang kita bukan ngecek, kita mau desain nih. Berarti kan kita mau buat sesuatu yang baru kan, masih kan? Iya. Bedanya di sini teman-teman ya. Paham ya? Iya, Pak. Ini kalau buat hashtag ini buat tulangan polos ya, Pak. Yang mana? Ini yang hashtag, simbol hashtag ini yang di 9. Ini tuh Ya, untuk ini tulangan bukan, polos. ini tulangan yang longitudinal barnya. Oh. Kalau yang polos yang ininya dong, yang confinement-nya. Oh, iya, Pak, ya, Pak. Confinement itu yang ini yang sengkang, ini yang tulang utama atau Tulang utama. sengkang lah, ya. Oh, sorry, Pak. Saya salah nangkep. Maksudnya ini yang kan ada hashtag 9 nih, tanda pagar. Iya. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Ada yang hashtag Anunya 9. diameternya. Ini kan ada hashtag ini kayaknya sih apa namanya? Ini kayaknya ada perimeter mana gitu yang lain kan. Nah, Oh. yang ini aja. Ini ada yang berapa meter nih? Tapi kita Oke, kan biasanya kan pakai diameter nih. Nih. Iya, pakai diameter. Nah, ini ada diameter berapa? 28, 16. Oke, Pak, paham, paham. Nah, ya. Jadi kita ngecekin. Ini juga Iya, Pak. sama nih. Kita mau pakai diameter berapa untuk ini? Biasanya diameter 10 ya. Iya. Terus kira diameter 10 misalnya. Oke, tapi kan kita di sini checklistnya itu kita reinforcement to be designed. Iya, Pak. Oke. 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 Klik oke ya. Nah, ini sudah ada semua baru kita oke. Nah, berarti di sini udah ada baloknya 2540 kolomnya. 30, Pak. Nah, kita oke. Nah, setelah itu apa teman-teman? Sudah kita definisikan untuk kolomnya. Ini juga sama, kita cek. Profil penampang. Nah, kita masukkan di untuk kita checklist dulu nih untuk assignment untuk frame-nya ya. Iya, Pak. Nah, berarti kita tinggal pilih aja nih select frame-nya, balok misalnya masuk di assign frame section, pilih 2540 ya. Oke, kolom juga begitu ya. Caranya masih ingat teman-teman? Berarti kita pilih yang balok dulu nih. Kita select using intersecting line ini ya. Kita pilih baloknya. Ya. Ntar kita save dulu. Ya. Nah, kita biasanya ini pilih ya. Terus kemudian ini sama dipilih ya. Udah? Klik Sudah, kiri, Pak. klik kiri itu. Nah, sekarang assign frame section masuk di baloknya ya. Oh, ini buat oke, Pak.
Masuk ya. Baloknya udah. Oh, sebentar Pak. Siap. Sebentar Pak. Oh betul, Ya kan? Benar ya. Iya, aman Pak. Oke aman. Sekarang yang kolomnya ke samping. Using ini sama, using using intersecting line, klik dari kiri ke kanan. Nah, ini sama juga, klik kiri kanan. Nah, baru sama assign frame section, masuk di K-nya. Oke, sudah? Oh, bentar Pak. Bentar. Ya, nggak apa-apa, santai. Sudah Pak. Ya. Oke. Setelah select itu kok masih ada garisnya Pak ya? Berarti kamu klik kiri lagi. Jadi gini, di klik kiri, jangan dilepas, baru klik kiri lagi. Tuh, Oh, siap. bisa. Oke. Bisa? Loading Pak. Nggak apa-apa, step dulu pelan-pelan. Udah mulai ngudeng Pak saya sekarang. Hah? Udah mulai ngudeng. Iya. Ini harus ya teman-teman. Ada yang udah sampai pertemuan ke-8. Aduh, saya agak Iya, Pak. udah sih. Kalau minggu Jadi oke lah. Nggak apa-apa. udah mulai paham sih. Ya, nggak apa-apa. Assign frame section Pak ya? Ya, Oke. assign frame section. Oke. Iya Pak, udah. Nah, sekarang kita coba memastikan dulu. Kita klik yang 3D-nya, klik kanan, window 2, udah. Sudah Pak. Nah, kita lihat dulu di sini nih, yang start display option. Kita pilih extrude di general, pilih extrude view-nya. Nah, ini jadinya seperti ini. Oh, bentar Pak. Hmm. Kolomnya saya belum. Nah, coba dulu kolomnya. Sebentar Pak saya Siap. ngelek. Emang Oke. modelnya kelihatan gak nyatu gini ya Pak? Kenapa? Kayak kelihatan gak nyatu gini. Iya, kelihatannya aja sih. Memang Oke Pak. ini doang. Siap. Bisa di rotate boleh tuh, dilihat tuh. Nah, memang seperti itu ya. Karena kan dia kolomnya kan beda 25 40-nya kan 25 kan itunya ya. Jadi pasti Iya, Pak. beda itunya. Iya. Nah, gitu. Ya. Nah, coba dikirim ke itu grup. Udah bener belum? Nah, sip. Mantap. Sip. Good. Oke, bra. Good. Oke, mantap. Sip. Oke, berarti bisa ya, teman-teman ya. Oke, udah. Biarkan aja seperti itu untuk ini. Atau boleh di checklist lagi, di ini lagi. Oke, kita kembali lagi ke window 1 ya. Sudah Pak. Nah, kemudian berikutnya kita definisikan apa yang keempat, tahap 4. Definisikan pembebanan. Nah, seperti biasa, ini biasanya kita urutan ya, berarti dari load case-nya, terus sama Live load Pak. di di pembebanannya, kombonya kita pakai 1,4 dead load, 1,7 ya, biar kita nggak terlalu ini ya, lamaan Iya, gitu Pak. ya. Iya. Saya mungkin di sini supaya yang kurang. Ya udah, nggak apa-apa. Caranya tahu? Kita lihat dulu yang pertama untuk kita definisikan untuk dead load-nya dulu sama left load-nya ya. Jadi load Iya, Pak. pattern, klik add dead load-nya. Berarti kita masuk di define load pattern. Ya, coba define load pattern. Nah, itu kan ada dead load sudah ya. Ini satu Iya, Pak. satuan ini maksudnya berat sendirinya udah diperhitungkan di akumulatif hitungannya ya. Iya Pak. Kemudian apa yang belum? Berarti live load-nya. Nah, ini kita type-nya, type ini kita ganti live. Sini kita ketik juga live. Nah, ini kita biarkan dia 0. Baru kita add. Klik. Udah? Sudah Pak. Oke, baru kita oke. Nah, kemudian seperti biasa kita cek load case-nya. Nah, kita hanya memastikan aja dia satu satuan di sini.
Klik to-nya kita lihat modify untuk dead load-nya. Apakah sudah benar? Nah, ini satu satuan ya. Bisa juga kita di sini mau tambahkan skala faktornya. Dead load-nya kita itu udah kita mau tambahkan lagi misalnya. Kita nggak usah ada kombinasi, tapi kita pengen tahu berapa kalinya, misal 1,5 atau berapa gitu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Tujuannya itu ya. Iya Pak. Jadi kita ini satu satuan aja lah. Terus yang ini live load-nya juga satu satuan. Oke. Nah, udah. Kemudian kita masuk di kombinasi langsung. Kombinasi biar satu. Jadi add new. Tahu kan, teman-teman? Jadi define load combination. Tadi kita kombinasinya yang pertama berapa? 1,4 Satu. dead load ya. Oh iya Pak. 1,4 dead load-nya baru kita add. Baru kita oke ya, teman-teman ya. Udah? Sebentar Pak. Tadi yang load case gimana Pak? Yang load case tadi cuma hanya memastikan ini doang, kita memastikan bahwa itu satu satuan. Oke. Hanya lihat modify-nya doang nih. Oh gitu Pak. Oke. Terus Nah. load combination. Nah, baru kita masuk di load combination. Define load combination. Add new combo 1 tadi ya. Sudah? Sudah Pak. Ya udah duluan nih. 1,4 udah? Sudah Pak. Add new combo 1. Ya, sudah. Oke. Masukin 1,4. Oh. Nah, di add ya. Iya Pak. Ya. 1,4 add. 1,4 ya, di add. Oke. Sudah? Sudah? Sudah Pak. Oke. 1,4 kok nggak mau berubah Pak ya? 1,4 Oh, di add. modify ya? Bukan di add. Oh, udah kalau misalnya sudah, misalkan contoh di sini udah 1,7 nih. Misalnya. Mau dirubah jadi 1,7 benar modify. Oh ya. Yang sudah terinput. Kalau dia belum terinput dia ya harusnya di add. Oke, Nah, siap. ini modify. Ya. Iya Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah? Sudah? Sudah Pak. Oke, nah sekarang kita add nih combo 2 lagi. Combo 2 tadi berarti dia dead load 1,4 sama live loadnya berapa? 0,6 ya Pak. 1,7. Yang tadi loh, yang anunya live loadnya 1,7. Yang ini loh, yang mana? Yang ini tadi, yang sorry, saya langsung ke sini aja nih. 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 Oh, oke Pak. Nah. Itu udah ketentuan apa? Ya, apa? ini ketentuan. Oh, ketentuan. Sebenarnya bukan ketentuan di ini maksudnya yang ngikutin apa ACI yang berapa itu? Yang 998. Oh, gitu. Nanti Pak. kita coba cek ini ya. Iya Pak. Nah, ini apa namanya kombonya seperti ini. Ini live load kan Pak ya? Kenapa? Live load kan ya? Iya, live load yang ini. 1,7, Oke, Pak. dead loadnya 1,4. Jadi kita masukkan 1,4 terus sama 1,7 untuk live-nya. Jadi ada dua nih, ya. Oh, tadi ada yang cuma satu doang. Iya, ada yang sekarang 2 ya, Pak. 2, betul. Satu kombinasi 1 itu hanya untuk menambahkan skala faktor 1,4-nya saja. Combo 2-nya penambahan 1,4 ditambah 1,7 ya. Oh, baik, Pak. Oke. Berarti di combo 2 nggak muncul date-nya Pak ya? Muncul dong, Mas. Diganti Mas di add. Di add. Oh, di add. Ini dirubah sini nih, dirubah di sini nih date-nya. Nah, di add, betul. Di add dulu, terus nanti live-nya juga di add lagi. Oke, muncul 2 ya. Nah, 2. Itu 1,4, live-nya 1,7 Pak ya. Nah, betul. Jadi artinya di sini di combo 2 itu ada 1,4 dead load ditambah 1,7 live load gitu. Oke. Kalau yang di combo 1 berarti cuma muncul 1 aja gitu. Benar, combo 1 cuma hanya 1,4-nya saja. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sininya tadi combo 1 kita itu cuma 1,4 dead load ya. Combo 2-nya 1,4 dead load tambah 1,7 dead load. Oke, paham. Oh, ya. Ini harus lebih pintar nih. Maksudnya kalau memang pintar nanti jadi pengajar nih. Iya, Pak, aman, Pak. Ya kan? Bantuin saya juga ya. Yes. Oke, Mas Ibra? Ya, Pak. Siap ya? Siap, Pak. Iya. Saya lagi ngumpulin teman-teman yang ini nih ya. Tinggal kita share aja nanti modulnya. Oke? Oke, Pak. Siap. Nah, setelah itu, setelah semua sudah selesai,
6-nya ini kita udah kerjakan, ya. Sudah pembebanannya sudah oke. Berarti tahap ke-7 nih sekarang, yaitu analisa strukturnya, ya. Nah, caranya analyze, ingat, set analyze option, pilih XZ plan, ya. Nah, ini tadi, sorry, ICI 31899 ya. Nanti ini SNI kita, SNI Oh, yang untuk betonnya, ya. iya Pak. 27. Itu tuh scale faktor ya Pak. Ya, ini mana scale faktor? Ini Eh, apa? Faktor reduksi ini namanya. oh, Faktor nilai reduksi kekuatan, ya. Jadi kekuatan geser longitudinalnya tadi ya, iya Pak. yang sengkangnya. Nah, ini kita ngikutin aja di sini ya. 0,8, 0,65, 0,7. Jadi di sini nanti perubahannya di ini V tension controlnya 0,8, kemudian compressive control tie-nya itu dia 0,65, compressive control spiralnya 0,75, share apa namanya, share tensionnya ya, and or tensionnya dia 0,75 ya, 0,75, harusnya 0,6 nih ya. Oke, 0,75 ya. Oke, kita masukin aja nilainya ya. Berarti kita masuk di sebelum kita masuk di analisis struktur ini, kita masuk di reference dulu ya. Ini boleh kita tentukan dulu tadi ya. Berarti caranya analyze, set option, masuk di XZ plan ya. Oke, sudah. Oh, sebentar Pak. XZ plan, oke. Nah, set ini XZ plan, kemudian kita masuk di reference dulu. Desain konkret, masuk di desain konkret. Tahu kan teman-teman ya? Kalau yang ini masuk di preference, masuk di desain konkret, preference konkret desain. Masuk di ICI 31899. Itu di konkret, view revise preference. Nah, kita ini ya, desain code-nya kita ambil yang 31899. Nah, yang kita Pak. ini nih. Oke, Pak. Ini berarti tadi berapa? P bending tensionnya berapa? 0,9. 9. 8. Nah, terus kemudian yang untuk apa? Untuk yang P compression time-nya 0,65 ya. Ya kan? 0,65. Terus yang tie spiralnya 0,7. Terus yang bawahnya P share-nya dia 0,6 ya. Sebentar, saya lihat dulu 0,6 apa gimana. P share-nya sebentar ya. Iya Pak. Ya. Sebentar ya. Iya Pak. Iya. Kayaknya sebentar ya. Saya biar Iya Pak. dapatkan informasinya yang benar. Sebentar ya. Biar kita informasi yang Oke, 0,6 ya teman-teman ya. 0,8, 0,65, 0,7, 0,6 ya, benar ya. Ini bisa mungkin keliru di situ. 0,6. Berarti ini masuk di 6 Pak. 0,6 ya. Iya Pak. Berarti 0,8, 0,65, 0,7, 0,6. Nah, ini baru kita oke. Sudah, teman-teman? Sudah Pak. Oke. Kemudian
Sudah selesai. Nah, kemudian kita di C-nya analysis run, terus modalnya kita do not run karena kita static ya. Jadi kita do not run kan aja ya, masuk di situ. Berarti dimasuk analyze set. Nah, ini tadi ya. Analyze. Sebentar ya. Nah, dia kadang dia nge-set ya. Set let analyze set yes run, ini do not run modalnya ya. Klik. Iya Pak, Udah? Semua udah? sudah Pak. Romat, sudah kan? Oh, belum Pak. Bentar. Ya, Belum. pelan aja, pelan-pelan. Oke, sip. Oke Pak, siap. Oke, Sudah. kita run ya. Kita run. Oke, kita run ya. Nah, oke, seperti biasa kita move ke sebelah kanan. Kita buat yang XZ-nya boleh di sini. Yang sebelah kanan, window 2 udah. Sudah Pak. Ini dia punya apa? Motionnya. Nah, sekarang kita mau lihat apanya dulu nih. Oh ya, kita lihat pesan warningnya ada error nggak? Yang nih, lihat analyze. Lihat di show last run. Nah, itu kita semuanya udah aman ya, nggak ada notifikasi di sini ada error atau apa ya. Ya, di sini sudah aman ya. Udah kok, udah oke. Nah, Kalau ada error tuh ada warna ada gitu error nggak, nanti kasih tahu. Misalnya dia ada mungkin tidak terdefinisi mungkin di restrainnya ini bisa. Pak? Oh, oke Pak. Terus mungkin ada yang bebannya atau apanya mungkin ya. Iya. Sorry, bukan. Oh, sebentar. Ini kita belum masukin beban tadi ya. Sorry, maaf. Iya Pak. Kita Yang 1 ton sama 0,6-nya Pak. kita belum ini. Coba kita balik lagi, kita definisikan bebannya. Sorry, ini berarti yang ini kita kelewatan. Maaf. Yang ini bebannya ya. Tadi berapa? Dead load-nya di 1 ton ya. Iya Pak. Yang dulu. Oke, kita select dulu ininya, baloknya. Ini sama, baloknya kita select ya. Terus masuk di mana? Assign, frame, load ya. Masuk distribute. Oh. Ini buat beban beratnya Pak. Nah, beratnya. Ini 1 ton tadi ya. Tinggal kita oke. Dead load-nya. Ini sudah masuk. Terus kita previous aja. Kita select lagi. Baru kita masuk frame load-nya. Kita distribute. Masuk di lab-nya. Lab-nya berapa? 0,6 Pak. Baru kita oke lagi. Oh, jadi kita masukinnya 2 kali ya Pak? Ya, 2 kali. Karena kan kita yang dead load-nya kan 1 ton. Live load-nya 0,6. Iya Pak. Nah, coba. Udah bener belum? Pak, tadi tadi yang frame distribution load yang dead-nya berapa? 1. Yang live load-nya 0,6. 1 ya. Load-nya 1. ini untuk yang kedua sama Pak. Assign terus firm lagi. Sama. Previous aja. Kan dia di balok yang sama kan? Ini satuannya masih ton per meter Ya, Pak ya? ton meter, betul. Ton per meter. Oke, 1. Terus untuk yang kolom. Untuk yang kolom, maksudnya nggak ada yang kolom loh. Nggak ada Mas. Nggak ada yang kolom. Oh, iya. Maaf, tadi itu ada kita kurang Oh, masuk. satu ya. Oke, sudah Pak. Pak, ini Kalau yang- buat Kalau tampilan yang Sudah. tampilan yang kedua ini dia cuma live ya Pak? Yang kedua ini live, betul. Jadi kalau Tampilan. kita melihat sudah masuk semua apa enggak, kita bisa display, masuk di show frame kabel tendon ini nah. So load assign frame kabel tendon, kita pengen lihat tahu date-nya. Ini date sama live nih, bisa kita pengen lihat. Nah, Oke, ini kan ada 2 nih. Apakah sudah terinput? Misalnya kita lihat date-nya dulu. Nah, ini udah masuk ya. Iya Pak. Terus kita lihat lagi untuk yang live load-nya udah masuk belum? Nah, kita masuk Oke. lagi. Nah, live load-nya. Nah, coba dicek udah masuk belum di WhatsApp. Kirim. Oke Pak. Sorry tadi bebannya berarti belum dimasukin. Karena kita kelewatan yang ini tadi ya. Yang mana? Iya Pak. Masuk di beban load pattern-nya, masuk di situ langsung kombinasi langsung ini ya. Kita lupa masukin itu. Oke, sip. Gak apa-apa, ini buat
biar kita mungkin terstrukturnya tahapannya sudah kita ini, tapi kita bisa tahu oh ini beban udah masuk atau belum. Iya Pak. Oke, sudah masuk. Oke, sip, good. Oke, yang lap loadnya Ibra Ada Pak. ini, oke, ini enggak lap loadnya udah nih si Mas Rohmat. Yang dead loadnya udah Mas Rohmat. Oke, good. Oke, good. Yang Mas Ibra udah. Terus yang Mas Rohmat, yang dead loadnya. Oh, bentar Pak. Baik. Sip. Pak, kalau yang perhitungan ini tuh bisa buat slow sekalian Pak. Bisa apa? Bisa untuk slow juga Pak. Bisa slope. Slope juga bisa. Cuma kan kalau slope kan sebenarnya kan ikatan doang kan. Oh, dia ini ya Kan Pak. asumsi di itu kan kita dijepit gitu ya atau sendi gitu ya. Iya. Oke Pak. Nah, sip. Good, mantap. Sip. Oke, udah masuk ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita run ya. Semua tadi Iya, udah semua ini ya. Semua udah terinput tadi. Nah, sekarang kita run lagi seperti biasa. Kita run. Nah, Nggak ada yang mau seperti ini ya. Nah, sudah ini hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita pengen lihat gaya-gayanya semua ya. Apa namanya hasilnya ya. Pertama kita lihat dulu untuk yang share force-nya atau stress-nya. Kita biasa nih kan, yang untuk share-nya share 22, yang untuk bidang momen D-nya dan 33 untuk bidang momen M-nya ya. Kita pengen lihat nih ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Jadi di sini coba sama nggak angka kita ya, coba ya. Kita bisa lihat dari sini ya, display kemudian show for stress, kita masuk di join juga boleh dulu. Kita lihat pengen tahu untuk deadload-nya berapa ya. Reaksi pertakannya dulu ya, teman-teman ya. Nah, Iya Pak. ini untuk deadload-nya nih ya. Oke Pak, aman. 0,98, 14,90, 6,98. Sama? Sama Pak. Sama ya. Iya Pak. Terus kalau kita lihat lagi yang apa? Live load-nya 2,73, 6,55, 2,73. $2,73. Iya Pak. Iya kan? 2,73. Iya Pak. Sama. Oke. Di sini kan berarti kan di sini ada tetap aja ya, tetap ada 2 ya. Karena kan dia ada live load. Terus kemudian kan di sini sendi berarti ada 2 ya. Perpasangnya bisa Iya Pak. vertikal horizontal. Oke, nah setelah itu kita lihat lagi yang frame cable. Bisa dari sini ya teman-teman ya. Yang ini tadi Iya Pak. display show force yang bentuk ini bisa diambil dari sini. Kita lihat frame-nya dulu. Kita lihat dulu yang dead load-nya, axial force-nya. Nah, seperti ini. Atau misalnya kita pengen lihat, yang penting gayanya dulu ya. Modelnya harus seperti ini nih kalau kolom ya. Axial untuk axial itu maksudnya gaya aksialnya nih ya. Di kolomnya ya, teman-teman ya. Paham nggak maksudnya? Ya, tadi buat munculinnya apa Pak? Ya, apa? Buat munculin itunya gimana Pak? Ya gini caranya. Jadi di sini aksial ini nih. Masuk di show value diagram. On diagram. Oh, oke Pak. Nah, di sini nilainya nih ya. Ini satunya ton meter. Ya. Oke. Berikut juga dengan live load-nya sama. Ya, live load-nya bisa. Nah, ini seperti ini. Ya. Iya Pak. Kemudian kita lihat yang share-nya. Nah, share-nya kan kita lihat kan untuk apa namanya? Untuk yang share-nya itu kan untuk yang apa namanya? Lintangnya ya. Nah, sama nggak dengan ini, teman-teman? 3,45. 2,7. Sama Pak. Sama ya. Sama ya. Iya. Mas Romat Iya Pak. sama. Mas Romat. Mas Romat ada masih? Halo? Ya. Masih Pak. Sama. Kok nggak kelihatan angkanya ya? Ya itu di sini Mas. Rubah di ini show.
Optionnya Show. masuk di show value on diagram. Oke, siap. Oh iya Pak, 1,1. Nah, kita lihat yang live-nya ya. Yang live-nya lagi ya. Sebenarnya kita nanti bisa Oh iya. 1,66. Berarti kamu yang live Iya. yang kamu lihat, ya kan? Iya Pak, live Pak. Sip. Sudah. Sekarang kita lihat yang momennya dulu. Momennya berarti momen 33 ya, teman-teman ya. Masuk deadline-nya dulu, kita cek. Nah, ini dia di tengah bentangnya 1,64, 1,52 bawahnya ya. Nah, ini kita bisa ngelihat detailnya juga ini teman-teman. Caranya gimana? Tinggal diklik aja ya. Klik kiri ya, klik kanan. Ya. Caranya klik kanan yang ini, bentang ini. Udah bisa? Klik kanan bentang. Oke, Pak. Udah. Ya, Nah, bisa, sekarang Pak. kita lihat yang ininya, display optionnya di show max. Sudah? Displaynya di Showmax. Oke. Nah, ini bisa ketahuan nih. Misalnya di batang ini, saya pengen lihat batang ini misalnya. Saya mau desain batang sini nih. Nah, ini bisa diklik. Ya. Berapa sih sebenarnya nilainya di sini? Nah, ini kan kalau kita lihat kan, di sini kan momen negatif ya. Tumpuan-tumpuan. Iya, Pak. Ini lapangan, ya kan? Nah, Iya. kita lihat nih, Showmax. Nah, kita bisa ketahuan nih. Momen negatifnya berapa di sini? Minus 2,944 ya kan? Untuk yang bentang ini, yang ininya ini yang lapangannya nih, karena kita di tengah ya. Kalau kita mau di pinggir dia 1,7 yang ini. Tawannya di 1,7 ya kan? Ini 2,94. Kalau di sebelah kanan, kalau kita lihat di kanannya ya, 2,87 ya, 2,9 malah. 2,94 nih ya kan? Paham nggak teman-teman? Iya, Pak. Ini bisa kita geser nih. Bisa geser. Nah, bisa ke tengahnya nih. Tengahnya tadi 1,5 berapa kan? Atau bisa kita Showmax. Ya, Showmax-nya berapa? Oke, siap. Atau kita pengen, maksudnya di Showmax itu deflection, tapi kalau misalnya pengen lihat yang bentang sini, tengahnya itu 1,5. Ya, untuk yang Showmax itu maksudnya momen maksimalnya, Pak? Showmax itu tuh yang untuk deflectionnya sih sebenarnya, ini lebih ke arah deflection. Oh, oke, Pak. Nih, yang ini nih. Yang di tengah bentangnya nih. Di 2,5 ini kan 5 kan, 2,5. Nah, kita bisa rubah karena dia defleksi berarti dia milimeter. Nah, itu 0,875. Ya, biasanya kan syarat lanjutan kan biasanya kan L per berapa itu ya? Oh, iya, Pak. Nah, biasanya kan per berapa tuh? 3 atau kurang daripada 20 mili ya biasanya. Kalau nggak salah ya. 2 cm, tidak boleh lebih dari 2 cm. Tergantung misalnya peretakannya, dia jepit-jepit atau berapa gitu ya. Kalau nggak salah itu ada satuannya L per 3 berapa gitu ya. Lanjutan itu ya teman-teman ya. Ya kan? Benar nggak? Jadi untuk yang itu teman-teman bisa apa namanya? Biasa syarat lanjutan lah. Syarat lanjutan ya, tidak boleh bisa lebih dari 2 cm. Iya, Pak. Paham. Oke. Iya. Oke, untuk ininya sudah teman-teman. Sudah, Pak. Sudah oke, semuanya udah oke. Kita apa nih? Oh ya, sekarang kita coba untuk lihat tahap yang ke-8 apa, desain strukturnya ya teman-teman ya. Desain struktur ya. Perhitungannya, Pak. Iya. Jumlah-jumlah. Betul, kita mau add kombonya. Kombonya itu di sini. Jadi dengan menu desain, concrete frame design, select kombonya. Jadi caranya yang itu sudah kita masukkan untuk yang dia punya standar SCI tadi ya. SCI untuk Iya, Pak. tadi ya. SCI berapa tadi? 2489. Nah, itu caranya kita desain concrete frame design. Kita masuk select combo nih teman-teman. Desain concrete frame, select combo. Nah, ini yang combo-combo yang sudah kita buat kita add ke desain load combination-nya. Pindah ke sebelah kanan. Sudah? Sudah? Desain concrete. Sudah, Pak. Sudah. Baru kita oke. Masuk desain concrete, select combo ya. Udah masuk semua ke sini ya.
Jadi pastikan listing load combination-nya pindah ke sebelah kanan semua ya. Baru Siap, Pak. oke. Udah. Siap. Oke. Nah, setelah itu baru kita running. Kita run ya. Concrete start design check of structure. Nah, kita lihat nih. Nah, lihat ini ya. Nilainya Oh teman-teman. iya. Nah, kalau kita pengen tahu untuk nilai daripada longitudinalnya, kita harus merubah nanti jadi kilogram milimeter nih. Karena kan satuan kita kan sebenarnya untuk mencari luasan untuk tulangan itu kan milimeter persegi kan. Ngikutin dari tulangan, misalnya dia pakai D29, D misalnya 32 gitu ya. Kan harus kita tulangan. Nah, ini kita rubah dulu jadi kilogram milimeter, teman-teman. Ini longitudinal reinforcing area. Jadi artinya ini kita melihat berapa dari hasil perhitungan dengan beban tadi yang diberikan 1 ton meter 6 dibutuhkan berapa sih kebutuhan luas tulangannya ya. Ini kita Iya, Pak. jadi kilogram milimeter. Kilogram milimeter. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sama nggak teman-teman? Jadi yang kita lihat dulu balok yang sebelah kiri yang paling bawah lantai 1. Nah, ini 443 ini sisi tulangan paling atas nih, ya kan? Paham ya? Iya, Pak. Yang daerah tumpuan ini paling bawah 316, ini tengah bentang 235 bagian atas, 504 untuk bagian bawah, 747 bagian atas, 388 bagian bawahnya. Ya. Ya, kalau kita lihat seperti ini sebentar ya. Berarti kita lihat ini dulu. Nah, seperti ini Mas. Misalkan satu tadi 388 berapa? Nah, 38 ini ya, misalnya contoh nih ya. 384, 373, 249, 522. Ini contoh. Nah, di sini kita pakai D19. Kemudian sengkangnya diameter 10. Nah, kita lihat dulu nih. 1D19 sama dengan 283,52 ya. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, berarti nanti akan begini nih teman-teman ya. Jadi ini yang bagian atas 388, bagian bawah 373. Ini tengahnya. Berarti ini yang 249, ini yang 522, yang ini 793 atas, 388 bawah. Ini sama ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, ini perhitungan seperti ini nih teman-teman ya. Untuk balok dulu, ini ya, jelas kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Nah, jadi di sini untuk balok dulu, misalnya kita pakai diameternya 19 ya. Kemudian luas penampang tulangannya di sini terbaca tadi berapa teman-teman? 388. 388, Pak. Kalau ini 388. Sorry. Ini yang 283 ini kan yang dari 19 ya. Yang Iya, Pak. Yang ini tadi ya. Ini ya. Yang 1D19 itu nilainya 283,52 mm ya. Yang ini ya. Oke. Nah, kemudian luas tulangannya dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan misalkan kita contoh satu ini 793 nih, atau dari sini deh 388 ya. Berarti kita masukin aja nilainya 388 nih. 388. Nah, 3388 itu jadi berapa nih nilainya? 1,38 batang, ya kan? Artinya tinggal ini aja, tinggal dibagi aja, Pak. Ya, dibagi aja 388 dibagi ini kan. Nah, berarti ini dapat ketemu 2D19. 2 tulangan. Ya, berarti di atas itu 2D19 ya. Jadi berarti ini 2D19. Nah, kemudian yang bawah lagi 373, ya kan? Berarti ini berapa? 373, ya kan? 3, 7, 3. Ya, dapatnya sama ya. Berarti ini 2 juga sama ya. Iya, Pak. Nah, oke. Nah, ini untuk balok. Nah, terus kemudian kita ambil yang tengahnya lagi 249, ini sama juga berarti ya. Ini 2 lah ya. Satu berapa? Nah, sekarang kalau bawah lagi tulangan lapangannya 522. 522 berarti 522. Nah, cuma dapat 2 sih, Pak. 2 juga sama kan? Iya. Sama kan. Nah, sekarang kita ambil yang terbesar aja dulu. 79
3. 3 yang paling besar ya. Iya, Pak. Berarti kita masukin 793 berarti dia 3 lah berarti di sini ya, 2,73 ya kan? Iya, Pak. Ini 3. Ya, caranya gitu ya teman-teman ya, untuk mendapatkan tulangan lapangan, tulangan tumpuan, tulangan lapangan, tulangan tumpuan ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Nah, kemudian kita cek yang sengkang. Ya, ini yang balok yang kedua ya. Balok kedua ini. Ini misalnya dia pakai 30-40 ini, maksudnya ini contoh aja ya. Kita pakai sebenarnya baloknya berapa sih tadi? 25-45 ya. Balok kita oh iya, Pak. 2540. Nah, jadi kita ini buat ini aja contoh aja. Kalau misalnya ada ini baloknya harusnya berapa? 30 20 30 45 ya. 25 30 ya. 2540, Pak. 25 40. Oke, sip. Ah. Nah, kemudian kita lihat yang sengkangnya, teman-teman. Sengkang ya. Sengkangnya sebentar ini sudah sengkangnya. Oke, ini yang dasar konkret untuk sengkangnya. Kita lihat ya sengkangnya sekarang ya. Caranya kita lihat display info. Jadi kita cek sengkangnya, berarti desain konkret, terus masuk di display info. Desain konkret, display info. Sudah? Sudah, Pak. Pilih yang share enforcement. Share reinforcing. Oke, nah ini kan udah ketemu nih. Ya, ini kita misalnya kita pengen lihat yang sengkang yang paling besar di mana nih? Berarti yang paling atas ini ya. Iya, Pak. Nah, kita ambil aja contohnya sengkang di yang bagian ini nih, tumpuan 0,628 misalnya. Ya, kita ambil yang bebannya. Nah, kalau misalkan kita pakai diameternya tadi berapa? Misalnya pakai diameter 10 misalnya ya. Iya, Pak. Diameternya 10. Ya, di sini. Oke, sengkangnya diameter 10 misalnya ya. Kita masukin diameter 10 misalnya. Ini 10. Ya. Nah, berarti luas penampang satu buah sengkang kan berarti sengkangnya itu kan ada 2 kaki ya, teman-teman ya. Paham nggak maksudnya sengkangnya? 2 kaki. Ya, sengkangnya kan berarti kan ada 2 kaki nih. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini, kalau sengkang, berarti sengkang itu kan yang ini ya. Oh iya, Pak. Nah, ini berarti kan ini ada 2 kakinya nih, 1, 2. Karena kan ada sengkangnya ada ditekuk di sini lagi ya. Berarti itu kakinya 3. Nah, kita pakai 2 kaki aja nih. Ya. Oke? Iya, Pak. Nah, 2 kaki berarti di sini sama ya. 2 kaki kali 10 tadi ya. Sengkangnya 157 ya. Kalau dia ini. Nah, caranya gimana? Kita masukkan aja luas sengkang yang dibutuhkan 1 per milimeter. Tadi 0, berapa? 628, Pak. 628 kita masukin 628 ya. Nah, kemudian 628 berarti dapatnya ini berarti dia 250 ya. Nah, kita buat aman berarti diameter 10, jarak mungkin 200 ya. Kita ambil yang lebih kecilnya ya, benar nggak? Iya, Pak. Ya kan? Kalau caranya sama-sama dibagi ya, Pak, tapi nanti perubahannya beda. Iya, betul. Dia lebih ke penyusutan lebih kecil ya jadinya ya. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat yang berapa tadi? Yang lebih nomor 2 misalnya. Contoh yang 0,390 lah misalnya. Oh, ya kan? Oke. 390. 0, misalnya ini 0,390 ya. Ya. Nah, itu 400 tuh, ya kan? Nah, tapi tetap kita ambil yang paling besarnya aja. Kalau 400 kan terlalu jauh kan. Nah, kita kalau pakai 200, 400 sudah aman. Benar nggak? Oh, iya paham, Pak. Nah, gitu loh. Makanya sebenarnya sengkangnya harusnya sih 8 cukup. Ya kan, kalau dia 8 berarti dia berarti kalau dia 0, berapa tadi? 620 ya. Iya, Pak. Ya kan? 620. Nah, itu 150 malahan. Ya kan? Intinya jadi 150. Sebenarnya sih sengkang itu jaraknya ya
kalau bisa sih bermain di 150 200 ya. Iya, kegedean malah Ah, ah. kurang ini. Ya, oke. Paham ya teman-teman? Jadi saya Paham Pak. untuk ininya. Nah, kemudian kolom nih. Nah, kalau kita kolom, kita lihat misalnya pakai diameter sama dengan balok diameter 19. Nah, kita lihat kalau kolom kan yang kita lihat tadi longitudinalnya ya, teman-teman ya. Kita lihat lagi design, complete, display infonya, terus kemudian di kolom longitudinal force-nya. Nah, ini kan dia kan ada 1075, 900 ya. Sama ya, teman-teman ya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Ini sebenarnya udah merah sih. Ini sebenarnya sih udah agak ini nih, perlu diperbesar sebenarnya. Harusnya dia warnanya harusnya biru gitu ya. Ini kan udah belum merah banget tapi sudah di titik kritisnya. Misalnya pakai 1075 ya. Benar nggak? 1075 berarti ini kita misalnya pakai diameter 19 nih ya. 1075 misalnya. Ya. Nah, berarti kan dia 3,792. Berarti dia 4. Benar nggak? 4 Iya. 15. Sama. Itu caranya teman-teman ya. Jadi kolomnya berarti 4D 19. Kemudian di sini untuk tulangannya ngikutin ya. Entah dia 3D 19, 2D 19 ya atas bawah. Nah, kalau sengkangnya pakai yang diameter 8 misalnya jarak 150. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi angka aman sih sebenarnya rasio untuk yang kekuatan kolom itu harus kurang dari 1 sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang untuk yang share-nya tadi ya. Misalnya kita lihat tadi yang tadi ini ya, yang ini kita lihat yang display infonya untuk yang share-nya. Ya, ini harus 0, nih. Ya, ini berarti aman ya teman-teman ya. Oh, itu buat kekuatan kolomnya Pak. Iya, Dilihat. betul. Tidak boleh lebih dari 1 nih. Ini tadi ya. Oke Pak. Rasio kekuatan kolomnya untuk gesernya untuk ini tidak boleh ya. Oke. Nah, kita bisa ngerubah ini sih, ngerubah dimensi-dimensinya. Misalkan kita mau rubah dimensinya misalkan dia 40-40 kolomnya misalkan. Ya, kira-kira bagaimana perilakunya? Coba misalnya kita rubah dulu ya. Ya. Kita lebih gedein lagi misalnya untuk kolom. Maksudnya kalau di kolom itu nggak boleh ada angka sengkang itu, nggak boleh ada Pak. Maksudnya nggak boleh lebih dari 1. Bukan, share-nya itu loh. Iya, Nilai sengkang. geser yang terjadi di kolomnya. Tadi tuh. Kalau kolom berarti kalau sengkang di kolom itu fungsinya buat mengikat aja Pak. Kalau sengkang di kolom itu kan sebenarnya untuk gesernya ya, karena aksial kan. Iya Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita kolom berarti kan faktor tekuknya kan. Iya. Supaya jangan sampai longitudinal yang tulang longitudinal itu ketekuk gitu, makanya dia perlu untuk adanya sengkang. Jadi nanti kan di bulan 2 itu kan teman-teman belajar tuh nanti bagaimana sengkang itu berpengaruh banget untuk supaya tekuk yang terjadi itu jangan sampai ada fail gitu loh. Jangan ada yang paham. ada yang betonnya jadi pecah gitu atau gembung gitu ya. Iya Pak. Jadi benar-benar masih di kolomnya sendiri jadi solid gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Untuk ininya saya share juga boleh teman-teman untuk ininya ya. Untuk saya dicoba-coba hitungannya ya. Ini sih Pak. Masih kurang paham sama yang di Excel itu Pak. Nah, nggak apa-apa, nanti dilihat aja di situ. Yang tulisan di biru itu. Iya. Oke. Jadi maksudnya itu Mas, kalau ini
Di tempat Mas itu ada warnanya nggak? Kalau pas di jadi longitudinalnya tuh warnanya. Kalau di baja sih harusnya ada dia. Ini karena kalau beton Ada Pak, ada. ada. Coba bisa dimunculkan nggak? Warnanya tuh sama kayak bawah tadi sih Pak, warna oranye itu. Oh ya oranye kan. Tapi ada nggak di samping kanan kirinya itu ada yang penjelasannya? Oh, kosong sih Pak kanan Oh kiri. iya. Intinya ini Cuma angka-angka aja sih. Nah, jadi kalau dia merah dia berarti dia udah over dia nggak bisa. Oh, oke Pak. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Misalkan atau misalnya kita coba dulu dia ininya jepit misalnya ya. Misalnya kita ubah jadi jepit misalnya style join restraint kita jadi jepit misalnya kan dia lebih kaku kan ya. Iya. Harusnya seperti apa kita lihat dulu. Harusnya sih lebih kecil untuk ininya ya. Gak apa-apa dicoba-coba aja kalau memang ini kan, jadi kemungkinannya seperti apa gitu ya. Lihat dulu untuk desain konkretnya, kita start check desain. Nah ini kan kalau untuk longitudinalnya sih nggak terlalu ini karena kan dibalok ya. Iya Pak. Jadi pengaruhnya paling di kolomnya jadinya ya. Jadi malah lebih gede Pak. Jadi malah lebih ini ya. Kosong berapa tadi awalnya? 00 Pak tadi. Lebih kecil dong. Jadi Iya. 1053 jadi lebih kecil dia. Ini kan 1075 tadi kan yang ini. Oh iya Pak. Nah kalau kita lihat share-nya, nah sama juga sih nggak ada pengaruh. Iya. Ada pertanyaan teman-teman? Atau mau rubah ini kolomnya bisa misalnya, atau merubah kolomnya lagi misalkan kolomnya jadi mau berapa nih misalnya merubah biar lebih kita pengen tahu aja. Misalnya kita rubah kolomnya misalnya jadi 40-40 nih misalkan, ini enggak kita add aja add copy ya namanya ini, add copy property ya, kita ganti karena ini satuannya kilogram, kita ganti dulu deh biar nggak bingung ya. Kita ganti dulu nih ton meter lagi. Jadi masuk saya duluan ya. Iya, hati-hati. Di sini ya, kita masuk di mana ini tadi di add copy ya, add copy aja berarti di sini jadi K 40 ya teman-teman ya, 40 kali 40 misalnya 0,3 jadi 0,4 ini 0,4 ya, terus ini sama semua sama. Sudah nah kita rubah nih jadi 0,4 K nya jadi assign frame jadi K nya 40. Nah ya sudah. Sebentar Pak, proses. Harusnya kalau baloknya kita gedein lagi pasti dia nanti jadi apa namanya gesernya juga jadi kecil ya, makin kuat lagi ya dia. Ini ya kita lihat dulu desainnya, kilogram milimeter. Nah ini jadi 1600 ya dia. Jadi tadi awalnya tadi berapa? 1000 berapa tadi awalnya? Yang untuk kolomnya 1075 yang jadi 1600. Ya kan? Iya Pak. 900 kan tadi ya? Tadi 900 ya? Iya, tadi 900 buat kolom. Jadi naik ya, jadi lebih gede. Nambah Pak bebannya.
Kenapa? Karena nambah profilnya, Pak. Iya, nambah profilnya kan. Jadi Heeh. ini kan. Jadi dia apa namanya? Dia punya dimensi jadi gede, berarti tulangannya kan harusnya jadi 1600 jadinya ya. Ya kan? Ya kan? 1600 ya, benar ya? Iya, Pak. Betul, Pak. 1600 ya, jadi 6. Sama nggak 1600 teman-teman? Sama. Oh, bener, Pak. Belum. Kalau kegesernya gimana pengaruhnya? Nah, gesernya malah 0 ya. Malah dia sangat aman sekali nih, ya kan? Benar nggak teman-teman? Dan ini jadi turun nih. 0, dari 0,625 ya? Kemarin tadi ya? 628, Pak, tadi. Dari 628. Jadi 55 berapa? Dan kita lihat defleksinya juga harusnya sih makin kecil ya. Enggak sih. Kalau defleksi kan sebenarnya kan di baloknya ya. Kecuali kalau baloknya kita rubah lagi gitu. Ya kan? Ya nggak teman-teman? Paham nggak teman-teman? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman kira-kira? Kemudian yang SCI-nya tadi tuh ngikutin yang kita punya ini ya, SNI ya teman-teman ya. Paham nggak maksudnya itu teman-teman? Itu udah ketentuan kan, Pak? Udah Maksudnya gitu. ketentuan. Jadi dia mendekatkan di 2847 ini loh. Iya, Pak. Peraturan beton kita. Sebenarnya sih juga ada di sini. Apa mengenai yang tadi faktor reduksinya ya. Yang tadi. Nah, ini kemudian di sini ada momennya, ada ini 4700-nya, 200. Kemudian di sini ada ini nih, yang tadi yang mengenai apa? Misalkan contoh yang misalkan contoh dengan yang tadi mau lihat apa nih? Oh ya tadi yang ini faktor reduksinya tadi ya. Ini juga ada faktor reduksinya. Bentar ya. Jadi itu baloknya dirubah ke 40-40 kan, Pak ya? Baloknya belum. Baloknya 2540 tadi ya. Oh, tadi yang dirubah itu kolom ya, Pak? Iya, betul. Kolom. Itu yang kolomnya doang. Sebentar ini tadi faktor reduksinya. Faktor reduksinya ada di itu biasanya saya ada di mana? Nah, faktor kekuatan desainnya ya. Ada 2. Bentar. Lentur. Reduksi kekuatan rata-rata. Harusnya di sini sekitar sini nih. Kalau di sebentar ada di sini sebentar. Jadi ada di untuk sengkang apa gitu kan kemarin ya. Ya sebentar dulu.
Oke, ini yang baja ulirnya ya. Kemudian oke, durabilitasnya deviasi standarnya. Nah, ini untuk FC-nya, untuk yang koreksinya ya teman-teman ya. Kemudian di sini harusnya juga ada pembebanannya di sini. Perawatan betonnya, desain cetaknya, pembongkaran, ini untuk yang sengkang kaitnya ya, bagaimana panjang penyaluran, bengkokannya ya, terus kemudian spasinya, beton cor untuk ini, korosif kolom, metode desainnya ini ya, metode desain kita di sini untuk momennya ini yang tadi ya, izinnya 4.700 tadi, ini 200 modul resistansinya ya, panjang bentang kolom, pengaturannya balok T. Nah ini tadi nih kombinasi ya teman-teman ya, yang combo 1, combo 2 dia teman-teman. 1,4 itu Pak. 1,4 ini kan kita sih combo 1, combo 2 nya nih misalnya bisa 1,2D, 1,6 ya, 1,5 ya untuk yang anginnya ya. Kemudian ini sini ada keterangannya di sini yang untuk yang LR itu apa ya misalnya ya. Misalnya yang untuk LR itu apa gitu. 0,5 ya, terbebani hidup L diizinkan reduksi sampai 0,5 kecuali untuk garasi, luas yang ditempatkan perkumpulan publik ya. Ini juga ada. Kemudian pengaruh fluida, banjir es, kekuatan desain. Nah ini nih tadi. Ini teman-teman ya, faktor reduksinya tadi ya 0,65, 0,75 untuk yang apa namanya, yang tulangan, untuk yang apa apa namanya, yang bujur sangkar, yang spiral ya 0,75 ya. Ini dia nih ya, tadi ya, tulangannya kan kita ya. Yang untuk yang nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Faktor reduksi daripada tulangannya ya, yang ini tadi ya. Nah ini ya 0,7, 0,65. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelumnya? Kontrol defleksi tadi ya teman-teman ya. Yang tadi yang kontrol defleksi misalkan dia plat balok misalnya, untuk tumpuan sederhana berarti sendirol misalkan ya, L per 16 berarti L per 16 berarti 5000 dibagi 16 berapa mili itu berarti teman-teman. Misalkan contoh ya, kalau misalnya dia tertumpu sederhana misal, berarti kan 5000 bagi 16 300 misalnya Iya Pak. bagi 16 lah kan, 500 dibagi 16 ya, Iya. 1 cm 31 cm 31 mili ya, Iya Pak. cm ya. 31 miliar Pak. Iya, berarti kan 5000 kalau mili kan bagi 16 kan. Iya. Jadi 331 cm berarti ya kan. Gede Pak.
Itu ya teman-teman ya, untuk ininya peraturannya ada di sini sih, akan lebih tergantung daripada ininya nanti. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pak, yang terakhir Pak, apa? Boleh. Tadi kan Bapak sempat ganti itu ya apa namanya profilnya itu Ah, jadi 40-40 itu kita perlu masukin bebannya lagi nggak sih Pak? Apa dia oh keganti udah ada alamat? bebannya kan masih ada kan? Bebannya kan masih ada. Jadi Oh, beban maksudnya itu sama balong itu kepisah ya Pak? iya betul kan, bukan kepisah, maksudnya tetap di situ kan. Ya maksud itu Cuma kalau dari kalau buat ngubah kita nggak harus nambahin ulang yang tadi udah ditambah. nggak usah, karena kan bebannya udah ada di sini nih. Oke Bebannya kan Pak. sudah ada dia, sudah terinput di sini kan. Oke Pak. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa ngerubah profil. Jadi gini loh. Kalau ini kan seperti beban dead load level itu kan sebenarnya kan yang apa reaksi dari luar kan ya. Jadi kita itu bisa di ibaratnya kan dia kan dibebankan di struktur kita. Jadi Oh iya Pak. strukturnya bisa dirubah-rubah gitu. Bebannya juga bisa dirubah-rubah. Misalnya saya mau ganti lagi nih. Nggak berapa? Nggak di satu misalnya. Ganti 1,5 misalnya. Kira-kira kalau saya eskalasi bebannya saya tambahkan 1,5 bagaimana nih? Ya, ini ya tadi dead load-nya kan. Ini kan Iya Pak. replace kan 1,5 misalnya. Saya replace aja. Ini di replace misalnya. Nah, ini 1,5. Atau saya mau lagi di previous lagi jadi satu misalnya yang dead load-nya misalnya. Bisa. Kira-kira pengaruhnya di mana gitu ya. Misalnya di sini replace lagi dead load, left load, replace 0,1 misalnya. Nah, kita pengen tahu nih kemampuan struktur kita masih oke apa enggak. Bisa begitu Mas, bisa diganti-ganti. Baik Pak. Nah, oke. Ini kita pengen lihat konkretnya, kita cek desainnya. Nah, ya. Nah jadi gede kan, bener nggak? Iya Pak. Ini tadi awalnya dari berapa tadi awalnya? Awalnya 708 dari tadi. 793, sekarang jadi 1132. Nah gesernya juga pasti kan beda lagi. Kalau lebih besar berarti warnanya nggak berubah gitu Pak? Kalau lebih besar maksudnya? Warna ini itu kan oranye kan berarti kan kurang. Kalau apa Kalau ini namanya? kan nanti kelihatan dari ini aja Mas, ininya nih. Hmm, Dia nggak ada yang satu. Ini kan masih 0,575. Cuma ini kan berarti kan jadi naik nih. Harusnya kan 0, oh, sekian tadi ya. Tadi 0, berapa tadi? Hanya 0,03. Kemarin nah, tadi naikin lagi 0,04 paling. Nah, sekarang udah 0,5. oh iya. Tapi masih aman kan? Masih kurang dari satu. Nah, cuma ini bedanya ini nih. Ini sengkangnya berarti naik nih. Jadi 1248. Berarti 1248 ya kan yang ini ya. 1248 nih jadinya sengkangnya. 1,248. Bener nggak? Nah, itu berarti dia apa? Sebentar, 1248 ini satuannya oke benar. Ya 1248 ya benar ya. 1248 berarti ya. Kita pakai sengkang yang ini berarti harus 80 nih jaraknya. Ya harus 50 ya. Benar nggak? Kalau 8 berarti kalau 10 kira-kira jadi berapa? Nah, harus 12 ya. Iya Pak. 10 berarti nih. Benar nggak? Ini Iya jadi betul. 10. Betul. Paham ya? Paham nggak teman-teman? Paham Pak. Paham Pak. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa dirubah-rubah untuk ininya. Cukup jelas ya teman-teman? Malam hari ini cukup jelas nggak? Saya rasa sih cukup jelas sih. Jelas Pak ini. Saya Jelas, Pak. lumayan Luar ngerti Pak. biasa nih, saya capaian juga buat saya ini untuk menjelaskan online ini nggak gampang. Iya Pak. Ya kan? Apalagi diulang-ulang terus Pak. Ya kan? Bener nggak? Iya Pak. Iya. Ya. Oke. Oke, mungkin bisa diulang-ulang lagi teman-teman. Nanti kita coba bagaimana kita mengedit untuk portalnya ya. Dari 5 meter jadi berapa meter, nanti untuk minggu depan kita bisa inikan lagi ya. Oke, saya rasa mungkin cukup teman-teman ya. Kalau
Tidak ada pertanyaan? Mungkin ini Pak Munte, Siap. mungkin bisa di-share videonya Pak supaya bisa belajar lagi Pak. Oke, siap. Nanti saya ini ya. Ini sudah tinggal ini saya share. Ya. Siap. Siap. Nanti kita sharekan. Oke. Siap. Oke. Ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya malam hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Minggu depan lagi tolong dipelajari untuk ininya ya. Siap Pak. Ya, maksudnya diulang juga di rumah. Iya Pak. Ini Siap. ya. Nanti kalau baja sih sebenarnya nanti bisa kelihatan nih. Kalau baja setahu saya kemarin ini bisa berubah warnanya bisa kelihatan. Baja sama plat bisa. Oke. Cukup ya teman-teman. Baik Pak. Saya akhiri Cukup, Pak. pertemuan kita yang keempat ini. Terima kasih buat waktunya. Nanti kita minggu depan lagi ya kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Selamat malam.